hadis yang ke-27. Al-hadis sabi'u wal 'ishrun. Betul ya? Bukan, 28. Al-hadis samin wal 'ishrun. Hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Najih Irbad bin Sariyah, ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Suatu ketika Nabi pernah menasihati kami, memberi wejangan. Bahasa kita memberi wejangan. Rasulullah memberi kami wejangan. Mau'izatan dengan suatu wejangan, ya. Menasihati kami yang wajilat minhal qulubu. Yang nasihat itu dengan disebabkan nasihat itu bergetar hati dan disebabkan nasihat itu, wejangan itu, hati bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, dan bercucuran air mata. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, ya, pas waktu ngasih nasihat itu hati bergetar, air mata bercucur. Kaget, sahabat kaget. Terus bilang, ya Rasulullah, ya Rasul, ka'annaha mau'izatu muwadda'in. Ya Rasul, ini kok kayak gini amat, seakan-akan nasihat ini, wejangan ini adalah wejangan bagi orang yang akan berpisah. Muwadda' itu berpisah. Ya, wadda' itu meninggalkan. Ya, makanya orang yang haji perpisahan, tawaf, namanya tawaf. Nabi pas waktu haji, sekaligus haji pertama dan terakhir beliau, ya, yang kemudian dikenal dengan istilah haji wada, gitu kan? Haji perpisahan. Nah, pondok juga ada muwada'ah, namanya perpisahan. Al-ihtifal bi muwadda'atit tullah, upacara perayaan perpisahan. Perpisahan tapi perayaan. Kalau ketemu Ramadan terus udah mau berakhir, itu biasanya orang Arab selalu berkata, Ramadan udah hari terakhir tuh, orang Arab biasanya berkata, muwadda' ya Ramadan, muwadda' alaina bil ghufran. Selamat tinggal bulan Ramadan, engkau akan segera meninggalkan kami. Tinggalkan kami dalam keadaan hamba-hamba yang mendapatkan ampunan. Ya gitu ya, haji mau'izatu muwadda'in, seakan-akan ini nasihat dari orang yang akan segera berpisah, orang akan segera meninggalkan kami. Fa'usina kemudian Nabi menasihati kami. Qala usikum bitaqwallah. Dengerin, saya, kata Nabi loh ini, dengerin kata Nabi, dengerin. Saya mau kasih nasihat kepada kalian semua. Apa? Aku menasihati kalian bitaqwallah, dan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasam'i wa ta'ati, dan aku menasihati kamu untuk mendengar dan taat. Maksudnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintah kamu, yang memimpin kamu, yang menjadi amir kamu, abdun, seorang hamba sekalipun. Kalau yang siapapun pemimpinnya taati. Ya, meskipun yang mimpin itu adalah hamba, yang merintah itu adalah hamba. Fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu, fasayara ikhtilafan katsira. Nanti kalau orang yang hidup di antara kamu sesudah saya ini, kata Nabi gitu kira-kira, sungguh ia akan melihat, maka ia akan melihat ikhtilafan katsira. Man ya'is, barang siapa yang masih hidup di antara kamu, kira-kira gitu ya, maka
ia akan melihat, akan mendapati ikhtilafan katsiran, sekian banyak perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, kalau sudah banyak banget perselisihan, sudah banyak banget perbedaan pendapat, apa yang harus dilakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina, ya. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Maka kamu semua, alaikum, kamu semua hendaknya berpegang teguh, ya, bisunnati, dengan sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin yang tercerahkan, yang mendapatkan petunjuk. Terus abdu 'alaiha bin nawajiz, ya, pegang teguh itu semua, ya, kenceng-kenceng, ya, dengan nawajiz, dengan gigi geraham. Maksudnya pegang teguh itu saking kencengnya, kita kan kalau mau mentok udah nggak bisa apa-apa itu. Mau nyobek ciki, tahu ciki? Nah, mau nyobek ciki udah nggak bisa, nyobek bungkus permen udah nggak bisa, itu terakhir pakai gigi. Itu udah senjata terakhir itu, ya kan deh? Ya, nawajiz itu gigi gerah. Terakhir Nabi berpesan, wa iyyakum muhdatsatil umuri, hati-hati. Iyyakum, hati-hati. Perhatian, awas, hati-hati muhdatsatil umur, dalam mengada-ada sesuatu. Dalam madakan suatu perkara. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Maka sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Ya, terjemahnya gitu. Nanti pas waktu syarahnya baru nanti kita jelaskan. Hadisun hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih. Wa fi ba'di turuki hadzal hadis inna hadhihi mau'izatun, atau maksudnya begini ya. Kalau di sini kan yang di atas ya Rasulullah ka'annaha gitu ya. Ya kan? Kalimatnya gitu ya. Ka'annaha mau'izatu muwadda'in. Kalau ini enggak, inna hadhihi mau'izatu muwadda'in. Famadza ta'ahhada ilai ma'ufat. Famadza tu'ahhidu ilaina. Ini sesungguhnya nasihat perpisahan. Maka apa yang ingin kau sampaikan kepada kami, ya. Ahdun itu janji, ya. Maksudnya apa yang ingin kamu ambil janji dari kami lewat nasihatmu ini. Qala laqad taraktum alal bayda. Ya, Nabi bilang, sungguh telah sungguh telah aku tinggalkan kepadamu alal bayda, dengan keadaan terang benderang. Bayda itu putih, terang benderang. Lailaha kanahariha. Saya sudah meninggalkan kamu dalam keadaan terang benderang, cerah. Udah nggak ada lagi yang samar-samar, udah nggak ada lagi yang gelap. Yang halal bayin, yang haram bayin, semua aja jelas. Ya, saking jelasnya lailaha kanahariha, seakan-akan malamnya itu seperti siang. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada orang yang berpaling dari itu kecuali mereka akan rusak, binasa. Itu lewat, itu dalam riwayat yang lain. Qauluhu mau'izatun balighatun, yakni qauluhu mau'izatun balighatun, yakni balagat ilaina wa asarat fi qulubina wa wajilat minhal qulubu. Maksudnya adalah wasiat itu sampai, ya, maksudnya tersampaikan, mengena. Maksudnya apa? Sampai ke kami, mengena ke kami, membekas di hati, sampai-sampai hati pun bergetar. Ay khaffat, maksudnya bergetar itu takut. Wa zarafat minhal uyun, air mata bercucuran. Ka'annahu qama maqama takhwifin wa wa'idin. Seakan-akan itu menempati atau
menempati tempat posisi sebagai takhwif, apa yang nakuti, wa'id dan ancaman. Jadi waduh kacau nih nang. Ya nih kita kalau nggak nurut, maksudnya gitu ya. Seperti itu. Wa qawlu usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, ya. Tadi udah terjemahin, yakni liwalatil umur. Maksudnya orang yang mengurusi urusan. Ya, harus nurut. As-sam'i wa ta'ahnya kepada yang mengurusi urusan kita. Kamu ada di Al-Quds misalnya. Itu harus sam'a wa ta'ah ila waliyil mahal. Siapa? Ya Pak Tahir, Ustaz Lukman misalnya gitu. Meskipun keduanya budak. Ya. Budak dari sistem. Ya maksudnya itu meskipun keduanya itu sebagai hamba sahaya. Kalau kebetulan dalam untuk urusan Al-Quds ini beliau berdua ini yang diamanahi, ya harus nurut. Yang ada di sini ya harus nurut. Dikasih snack suruh makan gitu. Jadi harus nurut. Tapi kan tentu beliau berdua bukan hamba sahaya. Budak, kalau budak tuh yang paling pinggir tuh budak. Oh budak. Ya budak. Budak itu anak kecil. Apa iya? Iya budak. Woi, ini mana budak nih? Bahasa Palembang, weh. Ya Sumatera. Termasuk Malaysia juga budak ya? Iya. Aceh juga budak. Sampai ada di Quran. Uji budak wa tadda'i idza da'an. Uji budak wa tadda'i idza. Itu mah cocok, katanya cocokologi. Uji budak. Oh, budak itu ada di Quran. Uji budak wa tadda'i idza da'an. Ya. Wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun yang nyuruh itu, yang memimpin itu adalah hamba sahaya. Wa fi ba'di riwayat abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin itu, yang menyuruh, yang memerintah itu adalah hamba dari bangsa Habasyi. Yang hitam itu loh, ya, Ethiopia ya. Habasyah itu. Budak hitam. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, al-abdu la yakunu waliyan. Hamba itu sebenarnya tidak bisa menjadi wali. Ya enggak boleh lah hamba kok jadi wali. Tapi dalam konteks ini, walakin darabahu bihi al-mathalu, darabahu bihil mathala ala taqdiri wa illam yakun. Tapi dalam konteks ini Rasul ingin memberikan perumpamaan seakan-akan apa? Akan tapi kan nggak ada. Enggak itu tuh alat takdir ya. Seakan-akan ini beneran gitu ya. Wa in lam yakun, meskipun tidak pernah terjadi. Jadi Nabi memberikan gambar, memberikan misal yang seakan-akan ini beneran. Ya. Itu ya. Harus nurut gitu. Meskipun nanti yang ngurusi Al-Quds ini emak-emak misalnya gitu. Walaupun nggak bakal mama ya tentu. Masa yang ngurusin kalian tinggal di sini ibu-ibu misalnya kan enakan kan. Ya iya. Kan gitu. Jadi kalimat itu seakan-akan beneran ini nanti akan diurusin sama perempuan itu, tapi nggak bakal. Ya wa in lam yakun, meskipun hal itu tidak pernah terjadi. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan kama qasiqatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, meskipun kama fasiqata qitatan ya, seperti sangkar burung ya, kita itu burung, kama hausikitotan ya, meskipun hanya masjidannya itu seperti bangunannya seperti sangkar burung, tetap Allah akan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Tentu ini
perumpamaan. Kenapa? Wa mafhasu qotatin la yakunu masjidan. Mana mungkin sangkar burung jadi masjid? Memang ada sangkar burung dari masjid? Apa masjid dari sangkar burung? Nggak ada. Burung segede apa untuk bisa dipakai buat masjid? Tapi itu perumpamaan. Seakan-akan apapun yang kamu lakukan untuk membangun masjid, kira-kira gitu. Meskipun kecil kayak sangkar burung, ya tetap Allah akan beri ganjaran. Seperti tadi gitu perumpamaannya gitu. Walakin amsal ya'ti fiha misla dzalik. Tapi perumpamaan ini seperti itu. Ya, perumpamaan itu akan ya seperti wa yahtamilu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi fasadil amri. Sangat mungkin, yahtamil itu sangat memungkinkan, ihtimal itu kemungkinan. Wa yahtamilu, dan sangat mungkin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhbara bi fasadil amri, ingin mengabarkan tentang rusaknya suatu urusan. Wa wada'ahu fi ghairi ahli, ya, yang karena diberikan kepada yang bukan ahlinya. Hatta tawaddu'al wilayat, hatta tawaddu'ul wilayatu fil abdi, sehingga kepemimpinan itu diserahkan, atau tudu'ul wilayatu fil abid itu dia, fil abid, ya, sampai kepemimpinan itu diserahkan, hatta tudu'al wilayatu fil abid, diserahkan kepada budak. Jadi ini masalah udah rumet itu maksudnya ruwet dan mumet. Itu udah saking itu ruwet dan mumet itu rumet. Saking itu. Ya, Dek. Pokoknya sendiri sekat semua lah. Sekat seter, Pak. Sekat seter. Iya, sekat seter. Working. Kesini kira-kira Habis itu ya. Lawan. Penasaran. Berapa ronde tadi siang Pak Ji? Ya. Pokoknya udah ruwet dan mumet. Bahasa Arabnya rumet. Ya. Bahasa Sicil itu. Ya. Mau ngomong bener sama betul jadinya benul. Gitu. Benul. Ya, benul maksudnya benar sama betul. Jadi benul jadinya. Ya. Sehingga kemudian akhirnya harus dipegang oleh hamba saya. Kalau hal itu terjadi, kalau hal itu terjadi, fasma'u wa ati'u tagliban li ahwanid dararain. Kalau itu terjadi, maka tetap dengarkan dan taati. Ya. Dengar taati. Siapa yang memimpin budak, walaupun itu dalam konteks ini nggak boleh, ya pokoknya sementara ini ikutin dulu. Untuk apa? Li ahwanid dararain, untuk meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Jadi dua mudarat, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Jadi udah ikutin aja dulu lah, daripada nanti tambah buruk. Pada buruk, jadinya bubuk malahan. Ya. Terus bagaimana caranya? Wa huwa as-sabru. Ya udah sabar. Sabar. Ala wilayati man la tajuzu wilayatuhu. Yatuhu fa'il, ya. Yaitu sabar atas kepemimpinan orang yang mestinya tidak boleh menjadi pemimpin. Kenapa? Li alla yafdha ila fitnatin azimatin, supaya tidak terjerumus kepada jatuh kepada fitnah yang lebih besar. Wa qauluhu wa innahu man ya'ishu minkum ba'di. Di sini ada ba'di, di atas enggak ada ba'di ya? Enggak ada kan? Di sini man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan ya. Dan di sarahnya ada ba'di. Ya. Dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu ba'di sesudahku, maka ia akan melihat sekian banyak perselisihan dan ikhtilaf. Hada min ba'di mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering diberi apa ya, kalau bahasa kita itu dalam tanda kutip bocoran lah. Bocoran tentang informasi-informasi yang seperti misalnya ada hadis dari Nabi, sayati zamanun.
Ya, ya. Nanti akan datang suatu masa sayati zaman sayati ila ummati zamanun, misalnya gitu kan. Kan banyak tuh beberapa hadis. Nanti akan ada datang pada umatku satu masa di mana ulama dijauhi. Maka kalau dalam kondisi orang masa itu datang, maka orang-orang di situ akan diuji dengan akan ditimpa dengan tiga bahaya, tiga mudarat atau tiga bala. Ya kan? Apa aja balanya? Bala 1. Enam balak. Inilah kalau ngaji santri ya tukang main judi. Balak ya. Saya main juga sebenarnya. Kalau lagi ngaji kadang-kadang tinggalin. Nanti kan? Sabar dulu, malam Jumat ini. Saya bawa kunci, tenang aja. Udah digembok juga masih bisa buka saya. Enggak harus ngetok. Jadi akan ditimpa dengan tiga bala. Yaitu diantara informasi-informasi. Misalnya dia akan diberi pemimpin yang zolim, ya. Terus kemudian dia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan tanpa iman. Dicabut seluruh keberkahan dalam hidupnya. Misalnya gitu, bekerja, larang. Ini juga gitu. Nanti dapat bocoran gitu. Nanti ada masa di mana umat-umatku itu akan melihat banyak sekali pertentangan, perselisihan dan ikhtilaf. Akhbaru ashabahu bima yakunu ba'dahu minal ikhtilaf wa ghalabatil munkar. Nabi kasih tahu dengan sahabat-sahabatnya tentang bahwa sesudah itu nanti ada banyak sekali ikhtilaf dan mungkar akan dominan. Munkar tuh dominan tuh bos. Dominan kan, jangan domino. Balak ada domino. Ya, akan munkar itu akan merajalela. Wa qad kana aliman bihi ala tafsir. Sebenarnya Nabi tahu tentang hal itu secara detail. Nabi tahu tentang itu secara detail. Nanti seperti apa itu Nabi tahu. Walam yakun bayyanahu likulli ahadin, tapi Nabi tidak menjelaskan itu secara mendetail kepada satu persatu sahabat. Maksudnya enggak semua sahabat dikasih tahu. Maksudnya enggak satu persatu dikasih tahu. Ya innama hadzal minhu alal umum. Nabi hanya mengingatkan itu secara umum. Jadi enggak detailnya seperti apa itu enggak dikasih tahu. Cuman pokoknya nanti ada sekian banyak ikhtilaf. Ikhtilafnya kayak apa? Enggak dirinci. Apa-apa saja enggak dirinci kepada sahabat. Wa qad bayyana dzalika li ba'dil ahad ka Hudzaifah wa Abi Hurairah. Tapi ada berdasarkan hadis ahad ada beberapa sahabat yang dikasih tahu. Ya. Siapa? Hudzaifah Ibnul Yaman dan Abu Hurairah. Wa huwa dalilun ala admi mahallihima wa manzilatihima. Ini menjadi dalil bahwa Abu Hurairah dan Hudzaifah Ibnul Yaman atau Hudzaifah al-Yamani itu punya makom yang agak tinggi dibandingkan sahabat-sahabat secara umum. Makanya pas waktu sebelumnya ya kita dapati ketika hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah atau siapa gitu, mesti ada kalimat keutamaan Abu Hurairah sangat banyak. Misalnya gitu ya. Ada gitu ya kemarin ya? Pernah enggak? Ingat enggak Mas Eko? Ngaji gitu. Enggak ada yang ingat. Kalimat-kalimat. Hah? Sarungnya bolong. Bolong. Iyalah, pokoknya gitu. Mana tadi? Wa qauluhu fa'alaikum bisunnati, kalimat fa'alaikum bisunnati, dan kamu semua hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku ya. Untuk mu'alaikum tuh untuk ingat ya, gitu kira-kira gitu. As-sunnah at-thariqah al-qawimah. Sunnah adalah jalan yang
qawim, lurus, jalan yang qawim enggak? Apa yang tegak, yang bagus. Jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan thoriqah yang sesuai dengan tuntunan. Allati tajri ala sunan, yang berlaku di atas prinsip-prinsip dasar sunnah-sunnah Nabi. Wa huwa as-sabilul wadih. Ya, maksudnya adalah jalan yang jelas. Jadi sunnah itu adalah thoriqatul qawimah allati tajri ala sunan. Jadi jalan yang sesuai dengan ketuntunan, yang berdasarkan berlandaskan kepada sunnah Nabi. Dan ini adalah jalan yang jelas. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, yakni allati syamalahum al-huda, yakni orang yang sudah diliputi dengan petunjuk. Wa hum al-arba'atu bil ijma'. Khulafa'ur rasyidin berdasarkan ijma' ada 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai kesemuanya. Amin. Wa amara Rasulullah alaihi wasallam bitsabati ala sunnatil khulafa'ir rasyidin li amrayni. Nabi memerintahkan kita untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasyidin pada dua cara, dua metode, dua perkara. Yang pertama at-taqlid liman ajaza 'anil nadhar. Yang pertama, kalau kita tidak ngerti teorinya, ya, an-nazri enggak anil nazri, ya, anil nadhar enggak ngerti teorinya, enggak paham, maka yang pertama cara berpegang teguhnya adalah dengan taklid. Yang ikut apa sunnah dari sahabat, asar dari sahabat, ikuti. Enggak usah tanya dalilnya apa, sahih apa enggak. Nanti dibilangin sahih padahal enggak sahih, yang ikut-ikut aja, karena yang lainnya juga enggak tahu ukuran sahih apa enggak. Ya kan? Yang kedua, at-tarjih lima dhahabu ilaihi inda ikhtilafis sahabat. Yang kedua, kalau orang punya kapasitas dan kemampuan, dia mentarjih, memilih mana pendapat yang lebih asah, lebih kuat. Lima dhahabu ilaihi, sebagaimana yang dipegang ya dalam mazhab-mazhab, karena berada ikhtilaf sahabat. Jadi ada perselisihan dari sahabat, terus kemudian dia tahu, akhirnya kata imam sahabat yang satu A, kata sahabat yang lain B, terus kemudian karena dia tahu kedua-duanya metodenya, lalu kemudian dipilih pendapat yang lebih rojih. Ya, nama metodenya tarjih. Dalam usul fikih itu dikenal dengan istilah apa ya? Apa tuh namanya? Ta'arudul adillah. Dalam pembahasan pertentangan dalil, ya, pertentangan, kalau ada dua dalil kok seakan-akan bertentangan, itu ada metodenya. Ya, ulama mazhab beda-beda. Ada yang apa itu namanya? Ada yang tarjih nomor 1, ada lagi yang lain apa? Yang pertama mengkompromikan antara al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan antara dua perselisihan. Ini sebenarnya nggak berselisih, yang ini begini konteksnya, yang ini konteksnya begini. Misal contohnya begini, ada hadis satu ketika Nabi itu kalau sujud, turun sujud dari iktidal itu, turun sujud, ada hadis satu riwayat mengatakan tangan dulu. Ya, nanti ada lagi didapati juga riwayat lain yang lutut dulu. Nah itu kalau yang pakai metode tarjih itu dia cari, ditarjih sama dia. Ini kuat mana hadisnya ini sama ini, duluan mana hadisnya ini sama ini nasah apa bukan, nasih mansuh atau tidak gitu. Dia tarjih itu nanti baru kemudian dinilai kualitas hadisnya dan lain sebagainya. Itu kalau yang pakai tarjih. Ada yang dia pakai al-jam'u wa taufiq, dikompromikan antara keduanya, sehingga kemudian didapati ini sebenarnya nggak bertentangan. Masa Nabi kok bertentangan sih? Kadang lutut, kadang tangan duluan. Ini bertentangan, yang mana yang benar, bikin umat bingung aja. Nah, kalau yang pakai metode jam'u wa taufiq itu dia nggak. Ini sebenarnya nggak bertentangan. Yang turun tangan duluan, ya, yang turun lutut duluan itu Nabi masih
sehat, masih muda, turunnya lutut duluan karena nekuk nggak masalah. Nah terus yang tangan duluan, Nabi sudah mulai sepuh, sudah agak lemas, butuh kalau langsung lututnya itu nggak bisa. Nah, maka kemudian ditopang dengan tangan duluan. Itu kalau yang jam'u wat taufik. Jadi gimana? Dua-duanya boleh, yang nggak boleh pala duluan gitu. Kamu ngejajar pala duluan, koprol jadinya, coba aja. Ya, mau tangan duluan boleh, mau lutut duluan boleh. Nah, jangan pala duluan. Itu kalau metode dalam menyelesaikan perbedaan perselisihan dalil ya, pertentangan dalil pakai al-jam'u wat taufik. Ada yang tarjih duluan, dak mana yang kuat, akhirnya ngotot tangan dulu, kata dia gitu. Yang satu lain enggak, berdasarkan penelitian saya yang kuat adalah lutut dulu, ya kan? Jadi saya lutut dulu, yang tangan dulu, ya nggak boleh tapi sah, makanya gitu. Oh nggak boleh tapi sah, nggak boleh sama dia tapi sholatnya sah. Jadi yang kuat yang mana? Lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu. Kenapa? Karena masih kuat. Ya kuat mana? Yang lutut dulu sama tangan dulu? Lutut dulu. Kan masih muda kuat. Iya, kan gitu. Saya bukan nanya habisnya kok, kuat mana yang turun lutut dulu dengan tangan dulu? Ya lutut dulu. Gua lutut dulu, ya udah. Gitu Malukan aja. tangan malukan ya. Lutut. Oh, masih lutut. Berarti masih kuat. Ya kan kepala, pundak, lutut, kaki. Gitu ya. Lutut dulu. Ada yang lutut dulu, begitu dilihat, loh, Pak, katanya lutut dulu. Kok ini pakai tangan? Loh, lutut dulu, sekarang tangan. Kalau Bapak, saya lutut dulu. Bapak kalau sujud mana? Saya lutut dulu. Begitu sujud tangan duluan. Tadi katanya lutut dulu. Iya, lutut dulu. Lutut dulu, sekarang tangan. Dasar ngerjain orang. Rupanya spasinya nggak diketik. Nah. Ya, jadi gitu. Wa qauluhu wa iyyakum muhdatsatul umur, ya, i'lam annal muhdas alal qismain. Ketahuilah bahwa mengada-ada, muhdas itu ngada-ngada, ya. I'lam annal muhdasa alal qismain. Ketahuilah bahwa kalaupun mengada-ada itu ada dua jenis. Dua bagian. Muhdasun laisa lahu aslun fi syariat. Ada yang ngada-ngada dan tidak ada prinsip dasarnya dalam syariat. Fahada batilun mazmumun. Ini batil dan tercela. Jadi kalau ngada-ngada tapi nggak ada prinsip, nggak ada sumber asalnya dalam agama, dalam syariat, ngada-ngada dalam konteks itu tercela. Tapi ada yang muhdasun bimahallin nazri ala nazri. Ada yang muhdas mengada-ada tapi dengan melakukan peninjauan, penelitian, membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Artinya ada proses an-nazri ala nazar. Jadi melihat ya dipakai lagi gitu. Fahadza laisa bimadzmum, maka ini tidaklah menjadi tercela. Makanya Imam Syafi'i kemudian ya kan membagi al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'atun. Atau dalam kalimat yang lain, fama wafaqa sunnah fahuwa bid'atun hasanatun, fama khalafa sunnah fahuwa bid'atun mazmumatun aw sayyi'atun. Sana gitu. Sampai bagi gitu. Malah Imam Nawawi bagi menjadi 5 ya. Dalam syarah Sahih Muslim itu 5. Bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah haramah, dan bid'ah ibah atau mubahah. Tergantung konteksnya. Jadi intinya kita nggak dolalah ya. Hah? Tidak hanya dolalah. Dondong. Ini kan kebanyakan ngada-ngada itu
Seperti misalnya gini, kamu itu gak ada akhlak, misalnya gitu. Kalimat begitu loh. Kamu itu gak ada akhlak. Loh, akhlak itu apa sih? Ayo, Mas Eko, mau cuma merem-merem ngantuk aja. Yo, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah tatanan moral. Baik atau buruk? Imma baik wa imma buruk disebut akhlak. Akhlak ada akhlak buruk, ada akhlak baik, ada akhlak kul karimah, akhlakul mahmudah, ada akhlakul madmumah. Berarti ketika ngomong akhlak itu maknanya bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau ngomong kamu gak ada akhlak, itu mesti maksudnya apa itu? Pasti negatif. Itu kan konteks hasbal mukhotob, keadaan yang diomongin gitu. Hati-hati ya, jangan sembarangan asal bikin-bikin, buat-buat sembarangan. Nah itu konteksnya tentu saja maknanya ada yang terbuang bid'ah as-sayyi. Nah itu yang dolalah. Gitu ya. Ketika kita ngomong kamu gak ada akhlak, ada pak saya nih akhlak buruk. Gitu. Loh iya, anak aja saya dibilang gak ada akhlak. Ada akhlak, saya punya akhlak buruk. Bapak jangan bilang saya gak punya akhlak. Gitu. Ya artinya gitu kan. Tapi ketika dalam konteks seperti itu, maka ketika bilang tidak berakhlak, maknanya ada akhlak buruk. Jadi ada satu kata dibuang karena Nabi paham betul bahwa audien yang diomongin itu paham bahwa yang dimaksud dengan bid'ah dalam konteks ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Gitu. Jadi tidak perlu ngomong sayyi'ah, Nabi udah tahu kan? Bid'ah itu berarti sayyi'ah. Tidak harus jangan sekali-kali kamu melakukan bid'ah yang sayyi'ah. Iya. Nah, kalau kayak gitu nggak seru lagi malah ngajinya. Gitu kan? Nggak jadi perdebatan. Iya. Karena setiap lafadz kullu tidak selalu bermakna semua. Ya. Kan ada yang kemudian ngotot tidak. Semua lafadz kullu mesti bermakna semua. Maka kullu bid'atin, maka semua bid'ah itu dolalah, sesat. Dulu ditanya. Terus kalau pakai celana jeans, kalau pakai handphone itu kan nggak ada zaman Nabi misalnya gitu. Terus dia bilang, oh enggak, itu bid'ah yang duniawiyah. Dia gitu, loh gitu. Yang tidak boleh bid'ah diniyah. Kalau bid'ah duniawiyah boleh kalau bid'ah duniawiyah. Loh, membagi bid'ah diniyah dan duniawiyah juga bid'ah. Loh, Nabi nggak pernah bagi kan diniyah dan duniawiyah. Berarti bagi diniyah dan duniawiyah menjadi bid'ah. Artinya kalimat itu tetap harus diperjelas. Nabi itu paham betul keadaan audiensnya ketika ngomong ini, yang kalau saya ngomong begini berarti bid'ah yang itu loh maksudnya. Ya, karena tidak setiap lafaz kullu bermakna semua. Misalnya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan segala sesuatu dari yang hidup itu dari air. Ada nggak yang hidup diciptakan dari selain air? Ada apa? Yang bilang ada, kalau nggak tahu jawabannya mending bilang nggak ada, jadi aman. Karena kalau bilang ada dituntut untuk memberikan contoh dan dalilnya. Ayo, manusia dari air. Ada apa? Wa khalaqnal janna min marijim min nar, dan kami ciptakan jin itu dari berarti ada nggak dari ada yang hidup tapi nggak diciptain dari air. Jin dari air ada. Quran sendiri bilang dari api. Nyatanya nggak semua, ya kan? Gitu. Atau misalnya pas waktu Nabi Khidir ngajarin Nabi Musa, ya, waktu Nabi Khidir ngajarin Nabi Musa datang ke suatu perkampungan nelayan, ya, terus ada kapal lagi banyak, ada yang didandanin, ada yang dibolongin. Wah, protes Nabi Musa. Ya. Yang bagus malah dibolongin. Loh, kok apa kamu pengen menenggelamkan orang yang punya kapal ini, kenapa dibolongin? Kan gitu kan? Kata Nabi Musa, kan udah saya bilang jangan tanya. Main tanya. Iya, sorry. Pas di penghujung itu kan dijelasin sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Ammas safinatu fakana limasakini ya'malu nafil bahar.
itu kapal yang saya bolongin itu punya orang miskin yang kerja melaut, dia jadi nelayan. Terus fauridu an aiba, betul ya? Fauridu an aiba, dan saya ingin membuat dia rusak, saya bolongin. Kenapa? Karena wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena nanti ada ketua bajak laut mau pesta bawa anak buahnya, butuh armada, habisan mau pakai kapal-kapal yang ada di situ. Makanya saya bolongin. Kenapa? Karena dia nanti ya'khudhu kulla safinatin, dia akan mengambil semua kapal ghasban secara paksa, dia rampas. Tapi kalau begitu, kalau kullu itu semua, maka mau bolong mau nggak bolong diambil semua. Nyatanya dibolongin itu supaya tidak diambil, ya enggak? Ya, maka kalau begitu ada satu kata yang hilang. Ya'khudhu, bukan nama-nama Quran. Dalam menjelaskannya tentu ya'khudhu kulla safinatin jayyidatin ghasban, mesti begitu. Dia akan mengambil semua kapal yang bagus. Kapal yang jelek ya nggak diambil, nggak bisa dipakai kan. Makanya saya bolongin, kata Nabi Khidir, supaya dia nggak diambil. Di sana udah pergi, tinggal ditambal kok, susah amat. Ya nggak? Nah, berarti ada kullu yang menyatakan tidak semua, dan masih banyak lagi, masih banyak. Dan kita kan ngajinya hadis, bukan ngaji bid'ah. Yang ngaji bid'ah. Ya. Fahadza laisa bimadmum, ini tidak tercela. Li anna lafdzul al-muhdas, karena lafaz muhdas wa lafdzul bid'ah, dan lafaz bid'ah la yazmani li mujarradil ismi. Ya. Dia secara penamaan itu tidak menjadi kemudian dia dicela bukan karena isemnya, bukan karena lafadznya, ya bukan karena muhdas terus setiap mendengar kata muhdas itu tercela gitu, enggak. Ya. Dia tercela bal li makna al mukhalifati lisunnati wa da'i ila dhalalah. Dia dicela ketika muhdas dan bid'ah itu mukhalifah sunnah, berselisihan, bertentangan dengan sunnah, dan ad-da'i ila dhalalah, menunjuk, mengajak, menyeru kepada kesesatan. Jadi kalau ada orang bid'ah yang tujuannya kepada kesesatan, tujuannya menyelisihi sunnah, maka itulah yang kemudian itu yang dicela. Kalau enggak, ya tidak dicela. Ya itu tadi dalam bahasa, secara bahasa dia tidak, la yadhammu dzalika mutlaqan. Tidak secara mutlak begitu saja, asal nyebut kata muhdas tercela, asal nyebut kata bid'ah tercela itu enggak, ya. Tergantung konteksnya. Faqad qala Allah Ta'ala ma ya'tihim min dzikrin mir rahmani muhdatsin. Apa tulisannya, Gus? Lagi ngeblank, ya. Tidaklah datang kepada mereka min dzikrin, ya, dari peringatan dari Tuhan, muhdatsin itu sebagai sebuah yang diadakan. Maksudnya gini, Quran yang datang itu kan sebagai sesuatu yang baru. Ya enggak? Surat illa kanu anhu mu'ridin. Tidaklah yang datang kepada mereka itu peringatan dari Quran kecuali mereka yang baru, ya, muhdas yang baru, kecuali mereka berpaling. Jadi orang-orang kafir itu mesti ada ayat turun baru berpaling, ayat turun baru. Ya itu disebut Quran saja dikatakan muhdas. Tapi dalam konteks ini tentu bukan muhdas dalam konteks yang dilarang oleh artinya muhdas dalam aspek bahasa. Bahkan Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Artinya ada bid'ah yang baik. Lu yang ngomong siapa? Sayyidina Umar. Yakni at-tarawih, salat tarawih itu adalah bid'ah yang baik. Ya, meskipun dalam konteks bid'ah karena tidak ada di waktu zaman Nabi, tapi karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah, bahkan justru malah mendukung untuk pengembangan syiar-syiar Islam, maka itu meskipun bid'ah tetap dinilai sebagai sesuatu yang baik. Wa amman nawajiz, adapun nawajiz adalah akhirul adros
gigi geraham yang paling belakang, apa gigi geraham, gigi yang paling belakang geraham ya. Wallahu a'lam, Allah maha. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Nggak ada. Kalau nggak ada, masa nggak ada? Ada nggak ada yang mau disampaikan? Besek itu kan mau sampaikan semua. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Karena abis ini ada pengajian baru lagi di depan. Pak D yang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadimul la yu'allu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilu li qalbi 'inda jahli faya rabbi matni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifdahu summa dasahu bijahin nabi wal ali summa sahabati.